Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi manajemen keuangan tentang biaya modal. Sebelumnya, perkenalkan Maria Vanista Bidiso dengan NIM 1919054. Perkenalkan, nama saya Evelyn Agustina Raja dengan NIM 1919004. Nama saya Lucia Yuliana Coo dengan NIM 1919031. Perkenalkan, nama saya Adventi Demetro Salipilakila dengan NIM 1919022. Perkenalkan, nama saya Erwin Ismidayanti Ningsi Adi dengan NIM 1919041. Perkenalkan, nama saya Esther Rosintanapa dengan NIM 1919049. Sekian perkenalan dari kami. Sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Baik, saya akan menjelaskan biaya modal. Yang pertama, biaya modal cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengadakan aset dan operasional suatu perusahaan. Yang kedua, modal dapat dilihat di neraca sisi kanan atau hutang saham biasa, saham preferen, dan laba tahan. Manfaat biaya modal untuk menentukan proyek menguntungkan atau bisa disebut juga merugikan. Yang kedua, sebagai discounting faktor dalam menghitung preferred value aliran kas. Yang ketiga, regulasi perusahaan yang monopoli. Yang keempat, besar kecilnya biaya modal dipengaruhi oleh faktor yang pertama, kondisi ekonomi umum. Yang kedua, keputusan investasi dalam pembelanjaan. Yang ketiga, jumlah pembelanjaan. Biaya modal. Yang pertama, untuk memperoleh cost of capital perlu dilakukan perhitungan dari masing-masing sumber dana dan biaya rata-rata dari keseluruhan dana yang digunakan. Yang kedua, biaya modal tersebut yaitu yang pertama, biaya hutang, yang kedua, biaya saham preferen, yang ketiga, biaya saham biasa, yang keempat, biaya laba tahan, yang kelima, biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya hutang atau cost of debt. Yang pertama, dalam mencukupi modal kerja perusahaan dapat dilakukan dengan mencari pinjaman dari pihak eksternal perusahaan. Dan dalam hal ini biasanya perusahaan mengajukan pinjaman pada bank atau penerbitkan surat utang. Rumus KB sama dengan C CT per D. KD sama dengan KB dalam kurung 1 kurang T tutup kurung, di mana KD adalah biaya utang setengah pajak persen, T persentase tingkat pajak, CT besarnya bunga yang harus dibayar per tahun, D biaya utang, KB biaya utang sebelum pajak persen. Yang keempat, biaya hutang terbagi atas dua, yaitu biaya hutang jangka panjang dan biaya hutang jangka pendek. Baik, yang berikut tentang biaya saham biasa. Biaya saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa untuk investasi. Perusahaan dapat membagi laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen, meliputi yang pertama biaya laba ditahan,
atau cost of retained earnings. Yang kedua, biaya saham biasa baru. Dua cara menaksir KS. Yang pertama, dengan pendekatan CAPM, pendekatan model penetapan harga aktiva modal, Capital Asset Pricing Model atau CAPM, digunakan untuk menganalisis hubungan antara risiko dan tingkat pengendalian. Rumusnya, KS sama dengan KRF tambah dalam kurung KM kurang KRF kali BI, di mana KS merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan. KRF merupakan risk-free rate atau bunga bebas risiko. KM, tingkat keuntungan portofolio pasar, dan BI itu beta saham perusahaan. Yang kedua, dengan model diskonto dividen. Menjelaskan biaya ekuitas, mirip diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang. Sehingga biaya modal mirip faktor diskonto dari dividen yang ada. Rumusnya, jika tidak ada pertumbuhan dividen, itu seperti berikut. Berikut biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal keseluruhan bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian usulan investasi jangka panjang. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda, maka menetapkan biaya modal dengan perusahaan secara keseluruhan dihitung dengan rumus berikut. Biaya modal marginal, biaya tambahan untuk setiap unit baru. Biaya marginal tenaga kerja adalah biaya yang timbul karena menambah seseorang tenaga kerja, dengan rumus BPI sama dengan AFI bagi WI, di mana BPI merupakan breakpoints untuk sumber pembiayaan, AVI jumlah dana yang tersedia dari pendanaan I dengan biaya tertentu, dan WI yaitu bobot struktur modal dari sumber I.